Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Dwi Ambarawati, bisa dipanggil Ambara. Untuk kalian, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu sehat ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview buku dari karangan Mondi mengenai kompensasi. Baik, untuk mempersingkat waktu yang sangat panjang ini, saya akan mulai. Yang pertama, apa sih itu kompensasi? Menurut Mondi, kompensasi itu adalah total semua imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaannya. Seperti itu. Selanjutnya, komponen kompensasi itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kompensasi finansial, dan yang kedua itu ada kompensasi non finansial. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah kompensasi finansial. Kompensasi finansial ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu kompensasi direct atau kompensasi finansial langsung, dan kompensasi indirect atau kompensasi finansial tidak langsung. Yang pertama, saya akan bahas mengenai kompensasi direct atau kompensasi finansial langsung. Baik, kompensasi finansial langsung ini biasa disebut dengan kompensasi inti, di mana kompensasi inti ini adalah total semua imbalan yang diberikan kepada seorang karyawan sebagai imbalan atas layanan mereka. Kompensasi finansial langsung ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada upah, ada gaji, ada komisi, dan ada terakhir itu ada bonus. Baik, kita akan bahas itu satu persatu. Yang pertama itu adalah upah. Apa sih itu upah? Upah itu merupakan uang atau sebagiannya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, seperti itu. Tingkat dari upah tersebut mempengaruhi sikap karyawan, seperti kepuasan kerja dan kontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada gaji. Apa yang dimaksud dengan gaji? Gaji itu merupakan upah dari kerja yang dibayarkan dalam waktu tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan kurun waktu tertentu. Gaji itu adalah pembayaran yang dilakukan dalam periode-periode atau jangka waktu tertentu. Gaji yang tinggi memungkinkan orang untuk menikmati hal-hal yang lebih baik. Contohnya seperti mengendarai mobil mewah, dapat liburan, ataupun makan di restoran-restoran mewah, seperti itu. Jadi gaji itu dapat mempengaruhi tingkah laku atau kehidupan seseorang. Yang ketiga yaitu ada komisi. Komisi atau biasa disebut dengan insentif. Komisi atau insentif itu adalah hak yang bisa karyawan klaim apabila karyawan tersebut berhasil menjual suatu produk atau jasa dari suatu vendor. Komisi itu biasanya sudah ditetapkan di awal perjanjian awal kerja, atau biasanya sudah ada perjanjiannya. Contohnya, jika karyawan ingin mendapatkan komisi yang tinggi, maka karyawan itu harus mencapai penjualan yang tinggi juga. Seperti itu. Logikanya itu seperti semakin tinggi komisi yang ingin seorang karyawan dapatkan, maka semakin tinggi juga effort yang harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tersebut. Yang terakhir itu ada bonus. Bonus itu merupakan kompensasi tambahan
yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang baik dan yang menguntungkan perusahaan. Biasanya bonus itu dapat digunakan sebagai penghargaan terhadap pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan untuk dedikasi seorang karyawan kepada perusahaannya. Bonus biasanya tidak ada di perjanjian pekerjaan. Itu merupakan, kalau bonus itu bisa dibilang suka-sukanya pimpinan suatu perusahaan. Jika pimpinan itu menilai kinerja seorang karyawan itu baik, maka pimpinan akan memberikan bonus karyawan tersebut, seperti itu. Apa sih pentingnya kompensasi finansial? Menurut Modi, kompensasi finansial itu sangat penting dalam merekrut orang-orang baik, dalam mendorong mereka untuk melakukan upaya terbaik dan tetap dalam pekerjaan mereka. Sebuah perusahaan yang membayar dengan baik, menarik pelamarnya, memungkinkan manajemen untuk memilah ataupun memilih keterampilan dan sifat-sifat seorang karyawan yang baik, seperti itu. Itu berpegangan pada karyawan yang berkualitas dengan berbagai cara secara adil dari kesuksesan. Tidak hanya itu, dapat juga dinilai melalui manajemen tim, tetapi juga dengan pangkat dan arsip. Program kompensasi ini mendapat perhatian penting dari manajemen puncak, karena program kompensasi ini mempengaruhi sikap dan perilaku seorang karyawan dengan kinerjanya, yang mengarah pada peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan, seperti itu. Yang kedua itu adalah kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini biasanya disebut dengan imbalan karyawan. Kompensasi tidak langsung ini terdiri dari semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial yang tadi saya sebutkan di atas. Bentuk kompensasi ini ada bermacam-macam. Contohnya yaitu penghargaan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan, seperti liburan ataupun perawatan medis. Contoh dari kompensasi tidak langsung ini yaitu seorang karyawan mendapatkan tanggungan BPJS Kesehatan untuk dirinya dan untuk semua keluarganya, mendapatkan asuransi jiwa dari perusahaan, mendapatkan dana pensiun, dan mendapatkan keamanan sosial. Kompensasi non-finansial itu terdiri dari kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologisnya atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Pengusaha dapat memilih untuk memberikan kompensasi non-finansial untuk melengkapi gaji karyawan, terutama ketika kondisi perekonomian yang menyulitkan untuk memberikan upah yang tinggi, seperti itu. Contoh praktik kompensasi finansial itu termasuk pelatihan untuk karyawan yang menghargai pengembangan potensial dan penjadwalan kerja yang fleksibel bagi mereka yang mengutamakan keseimbangan kerja dan keseimbangan kehidupan. Praktik kompensasi non-keuangan ini secara signifikan tergantung pada mengetahui setiap karyawan sebagai individu untuk memberikan opsi atau minat dan nilai kepada mereka. Baik, apa saja sih komponen dari kompensasi finansial? Menurut Mondi, ada 5 jenis komponen kompensasi finansial langsung.
Yang pertama yaitu ada gaji pokok karyawan. Yang kedua itu ada penyesuaian biaya hidup. Yang ketiga ada itu pembayaran senioritas. Yang keempat itu ada pembayaran untuk kinerja. Dan yang kelima itu ada gaji yang berfokus kepada orang. Baik, saya akan mulai menjelaskan komponen finansial langsung satu persatu. Yang pertama yaitu ada gaji pokok. Gaji pokok. Apa itu gaji pokok? Karyawan menerima gaji pokok atau uang untuk melakukan pekerjaan mereka. Pembayaran gaji pokok itu didapatkan karyawan secara terus-menerus dalam waktu tertentu ketika mereka tetap dalam suatu pekerjaannya. Perusahaan menyalurkan gaji pokok kepada karyawan melalui satu atau dua cara. Melalui dua cara. Yang pertama yaitu pembayaran per jam, dan yang kedua itu adalah upah atau gaji. Karyawan mendapatkan bayaran per jam untuk setiap jam kerjanya. Mereka mendapatkan gaji untuk melakukan pekerjaan mereka, terlepas dari beberapa jam sebenarnya mereka bekerja. Menurut Undang-Undang Standar Ketenaga Kerjaan yang Adil, menetapkan kriteria untuk menentukan apakah karyawan harus dibayar setiap jam ataupun dengan gaji. Pada tahun 2013, tingkat rata-rata mingguan untuk pekerja adalah sebesar 824.6 dolar. Secara tahun, angka itu diterjemahkan menjadi 42.848 dolar berdasarkan 40 jam kerja selama lebih dari 52 minggu kalender. Yang kedua yaitu adalah biaya penyesuaian hidup. Apa itu biaya penyesuaian hidup? Biaya penyesuaian hidup itu merupakan kenaikan gaji pokok secara berkala yang didasarkan pada perubahan harga sebagaimana dicatat oleh Customer Price Index atau IPX, atau CPI. Penyesuaian biaya hidup itu memungkinkan seorang pekerja mempertahankan daya beli dan standar hidup mereka dengan menyesuaikan pembayaran pokok untuk inflasi. Biaya penyesuaian hidup ini paling umum di antara pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Karena salah satu tujuan utama dari serikat pekerja adalah untuk melindungi standar hidup keanggotaannya. Ketika serikat pekerja menekan biaya hidup, serikat pekerja mungkin mencoba untuk menekan manajemen untuk memasukkan biaya penyesuaian hidup yang jarang sekali ditemukan di luar lingkungan kerja yang memiliki serikat pekerja. Ketentuan untuk biaya penyesuaian hidup terkandung dalam klausa eskalator dalam perjanjian perburuhan yang secara otomatis itu meningkatkan upah seiring dengan indeks hidup masyarakat menurut Biro Statistika Tenaga Kerja yang naik. Yang kedua itu adalah gaji senioritas. Senioritas itu merupakan lamanya waktu seseorang karyawan dikaitkan dengan perusahaan, divisi atau departemen atau pekerjaannya. Senioritas itu mungkin bisa dimaksud seberapa lama seorang karyawan itu bekerja di dalam satu perusahaan. Sistem pembayaran senioritas ini menghargai karyawan dengan penambahan berkala ke gaji
sesuai dengan lamanya layanan karyawan tersebut dalam melakukan pekerjaan mereka. Senioritas ini memberikan penghargaan kepada karyawan karena memperoleh dan memperbaiki keterampilan mereka sebagaimana diindekskan oleh senioritas. Secara historis, program pembayaran senioritas ini adalah metode yang umum untuk menghargai suatu kinerja dari karyawan. Namun, sebagian besar perusahaan mengesampingkan penggunaan rencana senioritas demi metode pembayaran untuk kinerja yang secara eksplisit mengukur kinerja seperti metode pembayaran prestasi dan metode pembayaran insentif. Meningkatnya tekanan kompetitif dan ekonomi menjadikan penting bahwa perusahaan menghargai karyawan sepadan dengan kontribusi karyawan tersebut kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu ada gaji berbasis kinerja. Gaji berbasis kinerja ini diatur oleh seberapa baik seseorang itu melakukan suatu pekerjaannya untuk memaksimalkan tujuan perusahaan dari perusahaan. Penting untuk menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja mereka. Aturan dasar ini berlaku untuk semua dalam organisasi, mulai dari presiden perusahaan hingga karyawan perusahaan yang dihitung dalam waktu per jam. Yang mengakui bahwa beberapa pekerja lebih baik dari pekerja lainnya dalam melakukan pekerjaan yang sama. Nah, apa tujuan dari pembayaran yang berbasis kinerja ini? Menurut Mondi, tujuan pembayaran berbasis kinerja ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang paling membantu dalam mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dengan diberinya insentif yang tepat, sebagian besar karyawan akan bekerja lebih keras dan lebih pintar lagi. Dalam survei baru-baru ini, perusahaan yang melaporkan hasil terbaik dari program Pay for Performance-nya, mereka menggunakan beberapa penghargaan untuk mengenali dan menghargai kinerja. Yang pertama yaitu kenaikan gaji pokok 91%, insentif jangka pendek itu sebesar 71%, bonus spot itu sebesar 49%, penghargaan ekuitas itu sebesar 33%, insentif jangka panjang sebesar 18%, dan bagi hasil sebesar 7%. Program penilaian kinerja yang efektif adalah prasyarat untuk setiap sistem pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja. Dengan menggunakan pendekatan ini, pekerja harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian berdasarkan hasil penilaian kerja, maka perusahaan akan memberikan seorang pekerja atau karyawan tersebut hadiah atau bonus atau bisa disebut intensif. Contohnya yang saya kutip dari buku Mondi itu ketika CEO Sprint dan Hise mengambil alih penyediaan nirkabel, ia ingin karyawan memahami dengan jelas apa yang menurutnya penting dan apa yang harus karyawan tersebut fokuskan untuk mencapai imbalan yang maksimum tersebut. Dia ingin kompensasi didasarkan pada peningkatan pengalaman pelanggan, yang kedua memperkuat merek, dan yang ketiga menghasilkan uang tunai untuk meningkatkan laba.
Jumlah yang dibayarkan pun untuk kinerja diperluas atau ditingkatkan dari 5% untuk karyawan tingkat pemula menjadi 50% dan lebih tinggi lagi pada tingkat presiden perusahaan. Baik, yang terakhir itu ada gaji yang berfokus pada orang. Gaji yang berfokus pada orang itu ada beberapa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada yang namanya merit pay atau upah pantas. Apa yang dimaksud dengan upah pantas? Menurut buku Mondi yang saya baca, upah pantas itu merupakan kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerjanya. Ini mengasumsikan bahwa kompensasi karyawan dari waktu ke waktu itu harus ditentukan. Setidaknya ada perbedaan dalam kinerja pekerjaannya. Karyawan mendapatkan kenaikan pahala permanen berdasarkan kinerja mereka. Peningkatan ini memberikan penghargaan atas usaha atau hasil yang luar biasa yang dicapai oleh seorang karyawan. Mulai dari memotivasi kinerja masa depannya dan membantu pemberi kerja mempertahankan karyawan yang dihargai tersebut. Peningkatan prestasi tersebut biasanya dinyatakan sebagai persentase dari upah per jam untuk seorang karyawan yang dibebaskan dan sebagai persentase dari gaji tahunan untuk karyawan yang dibebaskan. Pada tahun 2013, karyawan mendapatkan kenaikan rata-rata jasa sebesar 28%. Tarif tersebut bervariasi sesuai dengan tingkat kinerja dari karyawan tersebut. Seorang karyawan yang berkinerja tinggi memperoleh kenaikan sebesar 44,6% untuk gaji pokok. Untuk karyawan yang berkinerja rata-rata mendapatkan kenaikan jasa sebesar 2,6%. Dan yang terakhir untuk karyawan yang berkinerja paling rendah mendapatkan kenaikan gaji mendapatkan kenaikan jasa sebesar 0,2%. Yang kedua itu adalah bonus pantas. Di mana perusahaan semakin menempatkan persentase lebih tinggi dari anggaran kompensasi dalam bonus persentasi yang itu merupakan penghargaan keuangan tahunan satu kali berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan ke dalam gaji pokok seorang karyawan. Pendekatan ini lebih baik memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya kompensasi langsung dengan tidak menambahkan kenaikan gaji ke pembayaran pokok secara permanen, yang merupakan kasus untuk senioritas dan upah jasa. Manajer perusahaan pada umumnya berpendapat bahwa penggunaan bonus adalah situasi win-win karena meningkatnya produksi dan efisiensi dan memberikan karyawan memiliki kendali atas daya penghasilan mereka. Efek samping positif dari penggunaan bonus yaitu untuk menghargai kinerja tinggi
adalah bahwa ini dapat dorongan rekan kerja untuk meningkatkan produktivitas mereka, sehingga mereka juga mendapatkan bonus yang sama. Selanjutnya yaitu ada pembayaran insentif. Apa itu pembayaran insentif? Menurut buku Mondi yang dapat saya baca, insentif itu didefinisikan sebagai kompensasi selain upah atau gaji pokok, di mana itu berfluktuasi sesuai dengan pencapaian karyawan terhadap beberapa standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, seperti formula yang sudah ditentukan sebelumnya, tujuan individu ataupun kelompok, serta pendapatan dari perusahaan tersebut. Sama seperti senioritas dan prestasi. Pendekatan pembayaran insentif menambah gaji pokok karyawan, tetapi pembayaran insentif muncul sebagai pembayaran satu kali atau mungkin bisa setahun sekali atau sebulan sekali. Perusahaan pada umumnya melembagakan program pembayaran insentif tersebut untuk mengendalikan biaya penggajian ataupun untuk memotivasi produktivitas dari karyawan dari suatu perusahaan. Program insentif ini dikembangkan berdasarkan pada kinerja, sehingga karyawan mengontrol tingkat kompensasi mereka sendiri. Jadi mereka bisa mengontrol tingkat kompensasi yang akan diterima. Jika mereka berkinerja baik, maka kompensasi yang diterima akan semakin baik, seperti itu. Perusahaan dapat memilih intensif untuk tujuan bisnis selanjutnya. Di sini selanjutnya yaitu ada banyak jenis rencana pembayaran intensif. Yang pertama yaitu rencana pembayaran insentif individu, yang kedua yaitu pembayaran insentif kelompok, yang ketiga yaitu ada pembayaran insentif di seluruh perusahaan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah rencana pembayaran insentif individu. Ada 4 macam pembayaran insentif individu yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah price walk, yang kedua yaitu adalah insentif manajemen, yang ketiga yaitu adalah rencana dorongan perilaku, yang keempat itu adalah rencana rujukan. Yang pertama kita akan bahas yaitu price walk. Apa itu price walk? Price walk itu adalah rencana pembayaran insentif, di mana karyawan dibayar untuk setiap unit yang mereka hasilkan. Jadi, jika mereka menghasilkan 1 unit meja, maka yang dibayar adalah 1 unit meja tersebut. Contohnya, jika seorang pekerja itu dibayar 8 per unit dan menghasilkan 10 unit sehari, maka pekerja tersebut akan dibayarkan sebesar $80 per hari. Yang kedua itu adalah rencana insentif manajemen. Rencana insentif manajemen ini memberikan bonus kepada manajer ketika mereka memenuhi atau melampaui tujuan berdasarkan penjualan, berdasarkan laba, berdasarkan produksi, atau tindakan lain untuk divisi, departemen, ataupun unit mereka. Sebagai contoh, insentif manajemen merencanakan hadiah untuk manajer suatu perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar atau mengurangi anggaran mereka tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas dari output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada rencana dorongan perilaku.
Di bawah rencana dorongan perilaku, karyawan menerima pembayaran untuk pencapaian perilaku tertentu. Contohnya yaitu catatan kehadiran atau keselamatan yang baik. Misalnya, perusahaan biasanya memberikan bonus moneter kepada karyawan yang memiliki catatan kehadiran yang patut dicontoh untuk periode tertentu. Maksudnya di sini yaitu perusahaan biasanya memberikan bonus kepada karyawan yang memiliki tingkat kehadiran tepat waktu, seperti itu. Selanjutnya, rencana dorongan perilaku memiliki potensi untuk menyelamatkan perusahaan secara substansial, lebih banyak uang daripada biaya penghargaan ini. Misalnya, ketidakhadiran yang sering terjadi dalam angkatan kerja suatu perusahaan dapat mengganggu tujuan dan kualitas produksi suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu ada rencana rujukan. Perusahaan biasanya mengandalkan rencana rujukan untuk meningkatkan rekrutmen karyawan yang berkualitas. Karyawan dapat menerima bonus moneter untuk merujuk pelanggan baru atau merekrut pelamar kerja yang sukses. Dalam hal rekrutmen, karyawan dalam suatu perusahaan dapat memperoleh bonus karena membuat rujukan yang berhasil untuk lowongan pekerjaan mereka. Artinya, karyawan yang merujuk tersebut mendapatkan kandidat yang baik, yang tepat untuk perusahaan. Sebagai contoh, ada kekurangan perawat yang luar biasa selama beberapa tahun terakhir. Karena kekurangan tersebut, rumah sakit umumnya menawarkan bonus masuk hingga $15.000 untuk merekrut perawat dan bonus rujukan sebesar $5.000. Rujukan yang berhasil biasanya berarti bahwa perusahaan memberikan bonus hanya jika rujukan yang disewa tetap bekerja dengan perusahaan dengan reputasi baik di luar jangka waktu yang ditentukan, seringkali setidaknya kurang lebih yaitu 30 hari. Karyawan cenderung membuat hanya rujukan yang benar-benar mereka yakini bermanfaat karena reputasi mereka menjadi taruhannya, seperti itu. Baik, adapun kelemahan dari rencana insentif individu itu adalah bahwa mereka dapat mendorong perilaku tempat kerja yang tidak diinginkan ketika rencana ini hanya memberikan penghargaan satu atau sebagian dari dimensi yang merupakan kinerja total dari karyawan. Mari kita asumsikan bahwa rencana insentif memberikan imbalan kepada karyawan atas outputnya. Jika pekerjaan karyawan mengatasi berbagai dimensi seperti kuantitas output, kualitas, dan kepuasan pelanggan, karyawan dapat fokus pada satu dimensi. Dalam hal ini, kuantitas output yang mengarah pada pembayaran insentif dan demikian mengabaikan dimensi lainnya. Selanjutnya yang kedua, itu ada pembayaran insentif kelompok. Insentif yang berbasis tim ini ditentukan oleh seberapa baik kinerja tim dalam pemenuhan pekerjaan. Karena kinerja tim terdiri dari upaya individu, karyawan individu harus diakui dan dihargai atas kontribusi apa yang mereka sudah lakukan kepada tim khususnya dan perusahaan pada umumnya. Jika sebuah tim itu berfungsi secara efektif, perusahaan juga harus memberikan hadiah berdasarkan kinerja tim secara keseluruhan juga. Mengubah struktur kompensasi perusahaan dari
sistem yang berbasis tadinya individu ke sistem yang melibatkan pembayaran berbasis tim dapat memberikan hasil yang kuat. Dengan melakukan itu, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi yang pertama, produktivitas yang kedua, dan profitabilitas perusahaan yang ketiga. Yang ketiga itu ada rencana insentif seluruh perusahaan. Penggunaan rencana insentif di seluruh perusahaan dapat ditelusuri pada mulai abad ke-19. Perusahaan melembagakan program pembagian keuntungan untuk meredakan ketidakpuasan pekerja dengan upah yang rendah atau minim, dan mengubah keyakinan mereka bahwa manajemen perusahaan berusaha membayar upah di bawah standar sambil mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Sederhananya seperti ini. Manajemen percaya bahwa pekerja akan cenderung menentang praktik manajerial jika mereka menerima bagian dari keuntungan perusahaan, di mana organisasi itu biasanya mendasarkan rencana seluruh perusahaan pada profitabilitas ataupun nilai pasar perusahaan tersebut. Rencana di seluruh perusahaan tersebut termasuk pembagian keuntungan dan rencana opsi saham karyawannya. Pengaruh kontekstual pada kompensasi finansial langsung. Di sini ada banyak faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia harus memperhitungkan ketika suatu perusahaan itu membangun program kompensasi. Pertimbangan yang paling menonjol dalam kompensasi finansial langsung itu yang pertama yaitu adalah labor market, yang kedua itu ada labor unions, yang ketiga itu ada ekonomi, yang keempat itu ada perbedaan upah antara industri, dan yang kelima itu adalah peraturan perundang-undangan. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu adalah labor market. Labor market atau biasa disebut dengan pasar tenaga kerja. Karyawan yang potensial yang berada dalam area geografis tempat karyawan direkrut merupakan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja pada umumnya untuk beberapa pekerja jauh melampaui lokasi dari operasi suatu perusahaan. Bayaran untuk pekerja yang sama di pasar tenaga kerja yang berbeda dapat sangat bervariasi. Contohnya yaitu pekerja asisten administrasi. Pekerja asisten administrasi dapat membawa gaji rata-rata sebesar $50.000 atau lebih tinggi per tahun dibandingkan per tahun di komunitas perkotaan yang lebih besar. Tetapi asisten administrasi di luar kota atau di suatu pedesaan itu hanya menerima gaji rata-rata di angka $25.000. Seringkali di sini biaya hidup lebih tinggi di perkotaan besar dan persaingan untuk karyawan terbaik lebih tinggi di daerah perkotaan besar, di mana ada lebih banyak perusahaan yang bersaing dan mendapatkan yang terbaik. Yang kedua yaitu adalah serikat buruh. Undang-undang Hubungan Perburuhan Nasional menyatakan dukungan legislatif dalam skala luas untuk hak karyawan untuk berorganisasi dan terlibat dalam perlindungan bersama.
serikat pekerja biasanya lebih suka menentukan kompensasi melalui proses perundingan bersama yang menggambarkan negosiasi antara serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawan dan terhadap manajemen perusahaan. Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional menetapkan bidang-bidang perundingan bersama wajib antara manajemen dan dan serikat pekerja sebagai upah jam kerja dan syarat dan ketentuan kerja lainnya. Ketika serikat pekerja menggunakan upah yang sebanding sebagai standar dalam mengajukan tuntutan kompensasi, pemberi kerja membutuhkan data pasar tenaga kerja yang lebih akurat lagi. Keuntungan serikat pekerja juga mempengaruhi praktik kompensasi perusahaan dari non-serikat pekerja. Banyak sekali perusahaan non-serikat pekerja menawarkan kompensasi serupa kepada karyawan mereka. Fenomena ini lebih dikenal sebagai efek limpahan karena manajemen perusahaan non-serikat pekerja pada umumnya menawarkan upah dan tunjangan yang agak lebih tinggi untuk mengurangi kemungkinan karyawannya mencari perwakilan di dalam serikat pekerja. Yang ketiga yaitu ada ekonomi. Ekonomi pasti mempengaruhi keputusan kompensasi finansial. Misalnya, ekonomi yang tertekan umumnya meningkatkan pasokan tenaga kerja, dan ini berfungsi untuk menurunkan tingkat pasar. Selain itu, perusahaan sering memilih untuk tidak memberikan kenaikan gaji untuk berkontribusi pada tujuan pengendalian biaya dalam lingkungan ekonomi yang lambat, di mana kegiatan bisnis cenderung menderita. Di saat ekonomi yang sedang booming, di sisi lain menghasilkan persaingan yang lebih besar untuk pekerja dan harga tenaga kerja didorong ke atas. Yang keempat itu ada perbedaan upah antar industri. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan berusaha untuk menarik dan mempertahankan individu-individu terbaiknya untuk bekerja sebagian dengan menawarkan paket upah dan tunjangan yang lebih menguntungkan. Perbedaan antara industri dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk pasar produk industri, tingkat intensitas modal, profitabilitas industri, serikat pekerja, dan campur tangan gender dari tenaga kerja tersebut. Yang terakhir itu adalah legislation atau undang-undang. Undang-undang federal dan negara bagian juga dapat mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima seseorang dan bagaimana jumlah itu ditentukan. Misalnya, undang-undang upah yang berlaku menentukan bagaimana tarif upah harus dihitung. Undang-undang ketenagakerjaan yang setara, termasuk undang-undang hak sipil, diskriminasi usia dalam undang-undang ketenagakerjaan, dan undang-undang Amerika dengan disabilitas melarang diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masalah ketenagakerjaan, termasuk ke dalam kompensasi. Hukum-hukum yang muncul dalam kompensasi ketenagakerjaan yang pertama yaitu ada hukum Davis-Bacon X pada tahun 1931, di mana hukum itu merupakan hukum nasional pertama yang berurusan dengan upah minimum seorang pekerja. Yang kedua yaitu ada Walsh-Haley X
Ini pada tahun 1936, di mana hukum tersebut mencakup tentang kontraktor dan produsen yang menjual pasokan bahan dan peralatan ke pemerintahan federal pada masa itu. Yang ketiga yaitu ada Fair Labor Standard Act pada tahun 1930, di mana undang-undang tersebut paling signifikan mempengaruhi kompensasi, di mana undang-undang tersebut dirancang pada tahun 1938. Yang keempat yaitu ada Equal Pay Act pada tahun 1963, di mana secara eksplisit undang-undang tersebut berkaitan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama. Perusahaan menetapkan tingkat upah untuk pekerja sesuai dengan keterampilan, tanggung jawabnya, dan kondisi kerja yang diperlukan. Yang terakhir yaitu ada Dodd-Frank Act. Undang-undang tersebut ditandatangani baru-baru ini pada tahun 2010, 10 tahun yang lalu, dan memiliki ketentuan yang berkaitan dengan kompensasi eksekutif dan tata kelola perusahaan yang berdampak pada eksekutif, direktur, dan pemegang saham perusahaan publik. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana cara membangun struktur pekerjaan menggunakan evaluasi kerja. Struktur pekerjaan atau seperangkat pekerjaan yang dipesan yang mewakili struktur pekerjaan atau hierarki, yaitu pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi, lebih banyak tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks. Harus dibayar lebih tinggi daripada pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi yang lebih rendah, tanggung jawab yang lebih minim, dan pekerjaan yang tidak rumit. Struktur kerja yang konsisten secara internal mengakui secara formal perbedaan karakteristik pekerja yang memungkinkan manajer kompensasi untuk menetapkan upah atau gaji yang sesuai dengan pekerjaannya. Profesional sumber daya manusia menggunakan evaluasi kerja ini secara sistematis untuk mengenali perbedaan dalam nilai relatif di antara serangkaian pekerjaan dan untuk menetapkan perbedaan upah yang sesuai. Ketika dilakukan dengan benar, evaluasi kerja ini membantu menghilangkan ketidaksetaraan upah internal yang ada karena struktur upah yang tidak logis. Misalnya ketidakadilan pembayaran mungkin ada jika pengawas ruangan surat mendapatkan lebih dari akuntan kepala. Untuk alasan yang lebih jelas, organisasi lebih suka ekuitas gaji internal. Namun ketika tingkat upah pekerja pada akhirnya ditentukan untuk bertentangan dengan tingkat pasar, yang terakhir yaitu hampir pasti akan diutamakan. Evaluasi pekerja mengukur nilai pekerjaan dalam hal administrasi daripada ekonomi, yang kemudian hanya dapat ditentukan oleh pasar dan diketahui melalui survei kompensasi. Dalam semua kasus, penting bagi komite untuk menjaga kepribadian dari proses evaluasi dan mengingatkan bahwa itu adalah evaluasi pekerjaan, bukan orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Beberapa orang mengalami kesulitan membuat perbedaan ini. Ini dapat dimengerti karena beberapa sistem evaluasi pekerjaan serupa dengan beberapa metode penilaian kerja. Selain itu, tugas-tugas pekerjaan juga berpengaruh. Secara informal diperluas
dikontrak atau diubah tergantung pada orang yang memegang pekerjaan tersebut. Ada 4 metode evaluasi kerja yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah metode peringkat, yang kedua yaitu adalah metode klasifikasi, yang ketiga yaitu adalah metode perbandingan faktor, dan yang terakhir itu adalah metode poin. Mari kita bahas satu persatu metode tersebut. Yang pertama yaitu ada metode pemeringkatan. Metode pemeringkatan adalah yang paling sederhana dari 4 metode evaluasi pekerjaan. Dalam metode pemeringkatan evaluasi pekerjaan, penilai memeriksa deskripsi dari setiap pekerjaan yang dievaluasi dan mengatur pekerjaan sesuai dengan nilai bagi perusahaan. Prosedur ini pada dasarnya sama dengan metode pemeringkatan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Satu-satunya perbedaan adalah ketika Anda mengevaluasi pekerjaan, bukan orangnya atau bukan karyawannya. Yang kedua yaitu ada metode klasifikasi. Metode klasifikasi ini didefinisikan merupakan nilai untuk menggambarkan sekelompok pekerjaan. Dalam mengevaluasi pekerjaan, metode ini penilai membandingkan deskripsi pekerjaan dengan deskripsi kelas. Deskripsi kelas itu mencerminkan perbedaan antara kelompok pekerja di berbagai tingkat kesulitan. Deskripsi kelas yang paling sesuai dengan deskripsi pekerjaan yaitu menentukan klasifikasi untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor ini agak lebih terlibat daripada 2 metode kualitatif yang dibahas sebelumnya. Metode perbandingan faktor evaluasi pekerjaan mengasumsikan bahwa ada 5 faktor universal yang terdiri dari persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Di mana persyaratan mental itu mencerminkan sifat mental seperti kecerdasan, penalaran, dan imajinasi. Keterampilan itu berkaitan erat dengan fasilitas dalam koordinasi otot dan pelatihan dalam interpretasi tayangan sensorik. Persyaratan fisik itu melibatkan duduk, berdiri, berjalan, mengangkat, dan sebagainya. Tanggung jawab itu mencakup bidang-bidang seperti bahan baku, uang, catatan, dan pengawasan. Dan yang terakhir itu adalah kondisi kerja yang mencerminkan pengaruh lingkungan dari kebisingan, pencahayaan, ventilasi, bahaya, dan jam kerja. Dalam metode ini, komite evaluasi menciptakan skala moneter yang berisi masing-masing dari 5 faktor universal tersebut dan peringkat pekerja sesuai dengan nilai yang sudah ada. Tidak seperti kebanyakan metode evaluasi sebelumnya yang hanya menghasilkan nilai pekerja relatif, metode perbandingan faktor ini menentukan nilai yang absolut. Selanjutnya yaitu ada metode poin. Dalam metode poin, peneliti menetapkan nilai numerik untuk faktor pekerja tertentu, seperti pengetahuan yang diperlukan dan jumlah nilai-nilai yang memberikan penilaian kuantitatif dari nilai relatif pekerja. Secara historis, beberapa variasi dari rencana titik telah menjadi pilihan yang paling populer. Rencana titik ini membutuhkan waktu dan upaya untuk mendesainnya. Fitur penembusan dari metode ini adalah setelah dikembangkan, rencana itu berguna dalam waktu yang cukup lama. Di lingkungan hari ini, umur simpan mungkin jauh lebih sedikit. Dalam hal apapun, ketika pekerja baru diciptakan dan pekerjaan lama berubah secara substansial, analisis pekerja harus dilakukan dan deskripsi pekerja ditulis ulang secara berkelanjutan.
Komite evaluasi pekerja kemudian mengevaluasi pekerjaannya hanya ketika faktor-faktor pekerja berubah atau karena suatu alasan bobot yang ditetapkan menjadi tidak sesuai, barulah rencana tersebut dianggap usang. Selanjutnya yaitu ada kebijakan kompetitif kompensasi. Kebijakan kompetitif kompensasi ini mengacu pada pilihan yang dibuat para profesional sumber daya manusia. Kompensasi ini digunakan untuk mempromosikan keunggulan kompetitif. Secara luas, pilihan kebijakan ini dibuat tentang tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Kebijakan kompensasi pada tingkat upah menentukan apakah perusahaan akan menjadi pemimpin yang membayar atau menjadi pengikut yang membayar, atau mengusahakan posisi rata-rata di pasar tenaga kerja. Kebijakan tingkat pembayaran memiliki dampak terbesar dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Kebijakan kompensasi gaji campuran mengacu pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung serta komponen manfaat karyawan yang merupakan paket dari kompensasi karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kebijakan kompensasi pada tingkat pembayaran. Kami akan meninjau tiga tingkat pembayaran yang diikuti oleh bauran pembayaran. Yang pertama yaitu pimpinan pasar. Perusahaan yang mengejar kebijakan pimpinan pasar adalah organisasi yang membayar upah dan gaji lebih tinggi daripada perusahaan pesaing. Dengan menggunakan strategi ini, mereka merasa bahwa mereka akan dapat menarik karyawan yang mempunyai kualitas yang tinggi, produktivitas yang tinggi, dan dengan demikian mencapai biaya tenaga kerja per unit yang lebih rendah. Perusahaan dengan bayaran lebih tinggi biasanya menarik lebih banyak pelamar yang berkualitas tinggi daripada perusahaan dengan upah lebih rendah di pasar tenaga kerja yang sama. Selanjutnya yaitu ada perbandingan pasar. Kebijakan kecocokan pasar atau perbanding pasar ini adalah upah rata-rata yang disediakan sebagian besar pemberi kerja untuk pekerjaan serupa di bidang atau industri tertentu. Banyak organisasi memiliki kebijakan yang menyerukan untuk membayar tingkat pasar. Di perusahaan seperti ini, manajemen percaya bahwa ia masih dapat memperkerjakan orang yang memenuhi syarat dan tetap kompetitif. Yang ketiga yaitu ada jeda pasar. Perusahaan dapat memilih untuk membayar di bawah tingkat pasar atau kebijakan jeda pasar karena kondisi keuangan yang buruk atau karena mereka mempekerjakan karyawan yang keterampilan dan dampak yang diharapkan pada keberhasilan perusahaan lebih relatif rendah daripada karyawan yang keterampilan dan dampak yang diharapkan jauh lebih besar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kompensasi. Semoga itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika tadi banyak sekali ada pengucapan kata yang salah. Semoga pandemi ini segera berakhir agar semuanya bisa berjalan normal seperti sedia kala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.